apakah akan ada BUMN yang IPO di tahun 2021 ini? Ya, saya tidak bisa spesifik ya 2021, 2022, 2023 karena kembali kan yang namanya tadi perlindungan daripada insider trading itu tidak boleh, apalagi saya sebagai menteri. Nah, tetapi kita lihat, kita sudah sampaikan di beberapa paparan, Telkom. Telkom itu sekarang valuasinya saya anggap masih baik, tetapi harus lebih baik. Apalagi dengan tadi ya perbaikan bisnis model yang ada di Telkom, bahwa Telkom itu jangan terpaku menjadi komunikasi saja. Karena kenapa? Yang namanya data, voice itu kan hilang sekarang, tidak ada income. Tetapi bagaimana Telkom bertransformasi untuk service company. Nah, karena itu kita juga mendorong perusahaan-perusahaan Telkom ya anak perusahaannya seperti data center, Mitratel ya yang tower-tower itu kedepannya bisa go public. Sama seperti konsolidasi yang ada di Pertamina. Pertamina harus makin transparan. Ya, kita tidak bisa melihat yang sebelumnya, kita harus melihat ke depan. Nah, karena itu kita mendorong sekarang perusahaan-perusahaan Pertamina itu bisa mulai ke pasar bebas go public ya. Seperti contoh, kita sekarang mengintegrated daripada marine transportation, tidak hanya kapal, pelabuhan, energy storage menjadi sebuah grup. Nah, ini juga bisa kedepannya untuk kita lakukan go public. Atau kemarin, bagaimana kita memerjerkan PLN Pertamina untuk geothermal, apalagi disambut baik oleh Ibu Menkyu, karena Bu Menkyu juga punya aset geodipa yang bisa ikutan dalam grouping ini. Dan ini bagian tadi renewable energy ke depan yang namanya eco lifestyle. Ya, dan kita nggak boleh terus terjebak di fosil, dunia sudah berubah. Nah, geothermal ini kalau kita gabungkan ya dan kita tadi exercise secara terbuka dengan income yang kita dapatkan, kita buka lagi. Ini pembukaan lapangan kerja. Nah, kadang-kadang kita terjebak seakan-akan melakukan corporate action ini kita ingin melepas daripada beban daripada secara BUMN. Tidak. BUMN tetap bahwa sebagai lokomotif pembangunan jadi public service juga. Dengan geothermalnya sendiri ini menjadi renewable energy, ini kita bisa menservis masyarakat juga lebih sehat ke depan. Yang namanya tadi polusi ya dan lain-lainnya. Nah, hal-hal yang lainnya juga tidak kalah pentingnya kita lakukan juga di tempat-tempat lain seperti di kesehatan. Ya, grup holding rumah sakit kita. Ini potensi ke depan untuk kita lakukan tadi corporate action secara terbuka. Kenapa? Jumlahnya sekarang 70. Ya, tapi kan kita mau dong jadi 150. Toh tadi kita sudah dapat penghargaan juga rumah sakit yang baik dalam penanganan COVID. Jadi selain kita memberikan public service, tetapi struktur keuangannya kita lakukan. Dan terobosan ini tidak henti di situ. Contohnya alhamdulillah kita mendapat kepercayaan dari Mayo Clinic, ya Mayo terbuka menjadi konsultan kita untuk membuka tadi rumah sakit internasional di Bali yang selama ini 600.000 warga Indonesia keluar negeri untuk check up atau mendapatkan bantuan kesehatan ya yang menghamburkan duit hampir 1.600 triliun kalau tidak salah. Baik. Ya itu sekarang bisa kita di Bali saja ya karena kita sedang mengapply kawasan ekonomi khusus untuk kesehatan. Nah, hal-hal ini transformasi yang dilakukan tapi secara market juga menarik. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.